kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami yang bertema implementasi ICT literasi pada siswa sekolah menengah atas. Dan kelompok kami terdiri dari Mega Permata dengan NIM 220501010156, lalu Rini Achandra dengan NIM 220501010155, dan Cherry Melinda dengan NIM 2205010158. Halo semua, saya Mega Permata. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak dari jurnal ini. Untuk tetap mengikuti perkembangan mata pelajaran literasi berbasis ICT atau Information and Communication Technology di sekolah menengah atas atau SMA atau kejuruan sederajat, harus mempelajari sebagai komponen penting dalam pendidikan modern di era digital saat ini. Studi tersebut dapat menyelidiki kemampuan, potensi, keterampilan, dan pengetahuan siswa di sekolah, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi mereka. Memperoleh kemahiran dalam pengetahuan ICT literasi yang mencakup kemampuan mengoperasikan komputer atau internet dan menangani serta mengevaluasi informasi secara efektif. Hal ini dapat membantu pembelajaran yang efektif dan optimal bagi siswa maupun guru di sekolah. ICT juga dapat mempersiapkan siswa dengan lebih baik dalam menghadapi tantangan teknologi di masa depan. Metode dari analisis data dan pengelolaan informasi digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan pemahaman siswa dalam memanfaatkan teknologi informasi. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa siswa di sekolah menengah atas atau SMA memiliki kemampuan untuk dapat mengakses teknologi. Namun, untuk pemahaman dan penerapannya masih perlu diberikan bimbingan dan pelatihan untuk lebih memahami tujuannya. ICT literasi pada sekolah siswa SMA dapat memberikan berbagai manfaat khususnya dalam pembentukan potensi dan keahlian tentang teknologi, informasi, dan komunikasi. Ada beberapa faktor-faktor seperti aksesibilitas teknologi, pelatihan guru, keterampilan ICT, dan kurikulum yang dapat mempengaruhi tingkat ICT literasi pada siswa dan guru di sekolah. Implementasi ITC pada siswa SMA dapat dilakukan dengan cara mementingkan integrasi teknologi dalam pembelajaran, pengembangan program pelatihan untuk guru, dan penyesuaian kurikulum pengajaran untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian siswa SMA, khususnya pada pelajaran yang berbasis ICT. Keyword dari jurnal ini adalah informasi, komunikasi, teknologi, keterampilan siswa SMA. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pendahuluan dari jurnal ini. Mempelajari dan menguasai ICT, Information and Communication Technology, sangat penting karena sudah menjadi gaya hidup dan kebutuhan premier di era digital. ICT dalam pendidikan memiliki peran penting sebagai alat atau media untuk terjadinya proses pembelajaran di sekolah. Pendidikan di Indonesia, khususnya di sekolah SMA, mewajibkan untuk mempelajari ICT literasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kemahiran siswa dalam menggunakan informasi, teknologi, dan komunikasi atau TIK. Dengan adanya ICT dapat meningkatkan inovasi dan kualitas pembelajaran yang dikemas dengan format yang lebih menarik dan mudah dimengerti oleh siswa di sekolah. Contohnya keterampilan dalam mengakses, mengelola, mengevaluasi, serta menyajikan informasi sebagai alat atau media TIK seperti internet, komputer, laptop, perangkat mobile, dan perangkat lunak di aplikasi smartphone. Mempelajari ICT bagi siswa SMA sangat penting dalam kehidupan sehari-hari yang serba digital dan terus berkembang dengan cepat. Agar berfungsi secara efektif, siswa SMA perlu memperoleh dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka di bidang teknologi. Hal ini dilakukan untuk membuat peningkatan ICT literasi yang lebih diprioritaskan utama pada kurikulum pendidikan di Indonesia. Kemudian, ada pengertian ICT menurut UNESCO tahun 2004 yang mengatakan bahwa TIK merupakan teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan berbagai sarana untuk menciptakan, mengelola, dan menyebarkan informasi seperti komputer, telepon, internet, radio, dan peralatan audio-visual lainnya. Sedangkan menurut Darmawan tahun 2013.21, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian, serta penyajian informasi. Lalu ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi siswa SMA dalam mempelajari ICT literasi, yakni seperti
Siswa SMA harus mengikuti perkembangan teknologi melalui mata pembelajaran yang berbasis ICT. Yang memiliki keterampilan TIK menjadi salah satu hal penting dalam kurikulum pendidikan sebagai prasyarat untuk pembelajaran yang efektif dan efisien dalam pengembangan karakter dan prestasi siswa di era digital, seperti saat ini. Kemudian, mengimplementasikan ICT literasi dalam pembelajaran di sekolah dengan memperluas keterlibatan siswa untuk meningkatkan kreativitas dengan mendorong akses terhadap lebih banyaknya sumber daya pendidikan, kesadaran teknologi, mengelola informasi, serta mengevaluasi dalam pemecahan sebuah masalah. ICT literasi memiliki banyak manfaat bagi siswa seperti keterampilan, pengetahuan, maupun karakter yang terbentuk dengan baik. Guru di sekolah juga dituntut untuk mampu menggunakan alat-alat yang sudah disediakan di sekolah. Pemanfaatan dalam mempelajari ICT biasanya digunakan dengan perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware seperti komputer, LCD, proyektor, internet dengan mengakses situs-situs atau web tertentu sebagai media untuk pembelajaran di sekolah SMA. Penggunaan media berbasis ICT sangat penting dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara umum. Menurut Bambang Warsita tahun 2008, TIK merupakan sarana dan prasarana seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem operasi adalah sistem dan metode untuk memperoleh, mentransmisikan, menafsirkan, mengatur, dan menyimpan dan memanfaatkan informasi dengan secara tepat. Pemanfaatan lainnya berbasis ICT yaitu kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan jarak karena siswa dan guru dapat melakukan aktivitas pembelajaran melalui daring yang memerlukan laptop atau smartphone dan jaringan internet saja. Mengimplementasikan ICT literasi pada siswa sekolah menengah atas atau SMA menjadi investasi pendidikan jangka panjang untuk mempersiapkan mental dan keterampilan siswa dalam mengelola dan mengakses teknologi dengan baik. Tujuannya yaitu untuk melatih siswa dalam melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau mempersiapkan diri menghadapi tantangan dan peluang di era digital dalam dunia kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Langsung saja, kurikulum yang berbasis ICT di sekolah menengah atas bertujuan untuk memberikan kemampuan para pelajar untuk memahami literasi digital dalam bentuk informasi dan teknologi, yang dimana seperti kita tahu bahwa teknologi saat ini sudah sangat berkembang terutama di bidang pendidikan. Dikenal sebagai psikologi penelitian, Edward Thorndike mengungkapkan banyak wawasan tentang bagaimana sains yang bersinggungan dengan evolusi teknologi dalam pendidikan di Amerika. Prinsip dasar yang mengarah pada teknologi pendidikan yang berasal dari metode pengajarnya yaitu kurikulum yang berbasis ICT di sekolah menengah atas bertujuan untuk memberikan kemampuan para pelajar untuk memahami literasi digital dalam bentuk informasi dan teknologi, yang dimana seperti kita tahu bahwa teknologi saat ini sudah sangat berkembang terutama di bidang pendidikan. Dikenal sebagai psikologi penelitian, Edward Thorndike menggunakan banyak wawasan tentang bagaimana sains yang bersinggungan dengan evolusi teknologi dan pendidikan di Amerika. Prinsip dasar yang mengarah pada teknologi berpendidikan yang berasal dari metode pengajarnya yaitu satu, hukum praktek atau pengulangan, yaitu semakin sering stimulus yang bersangkutan diulang secara terus-menerus, maka semakin banyak siswa yang mengingatnya. Selanjutnya, hukum pengaruh, di mana respon siswa semakin kuat diliputi oleh perasaan yang senang atau sedih.
Selanjutnya, hukum tanggapan berganda, yaitu apabila jawabannya masih kurang menarik maka siswa harus mencobanya sampai berhasil. Hukum di atas yang dikemukakan oleh Edward von Wright adalah setiap hukum tersebut harus memiliki ikatan terhadap kemampuan dari siswa tersebut, karena stimulus tersebut akan berubah menjadi tingkah laku. Jadi dapat disimpulkan dari kurikulum di atas adalah aktivitas sendiri atau belajar secara mandiri. Minat sebagai motivasi yang dimaksud adalah ketika seorang siswa atau siswi mempunyai minat maupun bakat yang terpendam, dijadikannya sebagai motivasi dalam belajar, sebagai motivasi diri juga agar lebih semangat dalam mempelajari ICT di sekolah maupun di rumah. Suasana hati atau mental itu sangat berpengaruh dalam mempelajari suatu hal, karena siswa-siswi harus dalam kondisi semangat dan siap dalam menerima pembelajaran. Berikut di atas adalah contoh metode-metode yang dapat diterapkan dalam melakukan penerapan ICT dalam sekolah menengah atas. Para guru haruslah memantau aktivitas siswa-siswinya dalam pembelajaran, karena dari hukum di atas kita belajar bahwa setiap siswa dan siswi memiliki minat yang berbeda-beda. Akan tetapi kita bisa melakukan motivasi atau dorongan agar setiap siswa dan siswi menengah atas dapat mempelajari dan meminati pelajaran atau belajar dalam bidang ICT. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan angket sebagai instrumen pengumpulan data. Data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang implementasi ICT literasi pada siswa sekolah menengah atas dikumpulkan melalui angket yang telah dirancang secara cermat. Angket tersebut dirancang untuk mengukur tingkat pemahaman dan keterampilan ICT literasi siswa. Alat penelitian yang digunakan adalah angket tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian. Angket tersebut dikembangkan dengan mempertimbangkan konsep-konsep pentingnya dalam ICT literasi yang relevan untuk siswa SMA. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi ICT literasi pada siswa SMA. Dan rancangan kegiatan penelitian melibatkan distribusi angket kepada responden yang terdiri dari siswa SMA yang telah dipilih secara acak. Ruang lingkup atau objek penelitian mencakup siswa SMA yang memiliki beragam tingkat pemahaman dan keterampilan ICT literasi. Bahan dan alat utama yang digunakan adalah angket, yang telah disusun dengan seksama untuk mencakup aspek-aspek yang relevan dengan penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah beberapa SMA yang telah dipilih secara acak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui distribusi angket kepada siswa yang menjadi responden penelitian. Definisi operasional variabel penelitian terkait dengan aspek-aspek kunci dari ICT literasi seperti pemahaman konsep ICT, keterampilan penggunaan teknologi informasi, dan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi digital. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, melibatkan analisis terhadap jawaban-jawaban siswa dalam angket untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang implementasi ICT literasi pada siswa SMA. Analisis tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan pola-pola umum, temuan signifikan, dan interpretasi kontekstual dari data yang dikumpulkan siswa SMA. Berikut tabel yang mencakup beberapa pertanyaan yang mungkin relevan dengan aspek-aspek kunci ICT literasi, seperti tabel di bawah berikut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari jurnal ini. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan, kami mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sangat penting bagi siswa SMA untuk mempelajari keterampilan TIK atau yang biasa disebut ICT literasi karena merupakan salah satu persyaratan kurikulum di sekolah. Yang kedua, ICT literasi pada siswa SMA digunakan sebagai pembekalan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi agar dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari serta untuk menjawab tantangan di era digital saat ini. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi memiliki beberapa hukum yang dapat diterapkan dengan metode pengajaran berbasis ICT literasi yang digunakan guru untuk pembentukan karakter atau tingkah laku siswa seperti aktivitas sendiri atau belajar secara mandiri. Minat sebagai motivasi yang dimaksud adalah ketika seorang siswa atau siswi mempunyai minat maupun bakat yang terpendam
dijadikan sebagai motivasi diri agar lebih semangat dalam mempelajari ICT literasi di sekolah maupun di rumah. Suasana hati atau mental. Suasana hati atau mental menjadi faktor penting dalam mempelajari ICT, di mana mood para siswa-siswi harus dalam kondisi yang semangat dan siap dalam menerima pembelajaran. Kemudian yang keempat, hasil penelitian yang dilakukan di beberapa SMA di Jakarta yang dipilih secara acak mengungkapkan bahwa mayoritas siswa SMA memiliki pengetahuan ICT yang sangat sedikit untuk mengevaluasi, mengelola, dan mengakses teknologi seperti komputer, internet, perangkat teknologi, maupun teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan keterampilan kepada siswa serta guru untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang lebih efektif. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata yang terucap. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya.